Hai teman-teman, selamat datang pada sesi video kali ini. Di kesempatan ini, kita akan mempelajari cara membuat laporan dasar menggunakan Jasper Reports dengan MySQL sebagai sumber data untuk report kita kali ini. Jasper Report sendiri merupakan salah satu library reporting ya, yang umum digunakan dalam dunia pengembangan software atau perangkat lunak, dan aplikasi ini cukup populer. Di Jasper Report sendiri, kita dapat menghasilkan output laporan bisa berupa PDF, Excel, CSV, dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mulai dari cara yang paling dasar dulu ya. Di sini saya sudah membuka aplikasinya ya, teman-teman. Jasper Soft Studio. Ini yang Community Edition dengan versi 6.21.3. Nah, untuk softwarenya sendiri ini gratis ya, teman-teman. Bisa langsung di-download di website resminya. Pertama-tama, saya anggap teman-teman sudah membuat database dummy sebagai sumber data yang akan kita gunakan pada latihan kali ini ya. Di sini kita perlu menambahkan data adapters dulu untuk menghubungkan dari Jasper Soft Studio ini ke database MySQL kita. Caranya dari data adapters ini bisa diklik kanan, create data adapter, kemudian kita pilih. Di sini terdapat banyak pilihan. Namun untuk kita kali ini kan memakai database JDBC connection. Nah, untuk pilihan drivernya sendiri di sini ada banyak pilihan teman-teman. Dia bisa ke IBM, Informix, Microsoft SQL Server, PostgreSQL juga, MariaDB. Nah, untuk kita kali ini karena kita pakai MySQL, kita pilih yang ini drivernya. Kemudian untuk database-nya sendiri bisa teman-teman sesuaikan dengan milik teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan database yang di lokal saya. Ya, kita bisa cek koneksinya. MySQL. Ya, bagi teman-teman yang mengalami error seperti tadi, kita bisa menambahkan drivernya dulu ya teman-teman. Nanti untuk link driver konektornya saya sertakan di link deskripsi ya. Kita add melalui sini. Nah, nanti kita bakal dapat itu dia itu bentuknya zip. Terus kita ekstrak. Kemudian kita cari file .jar. Kita open. Ini karena saya udah ada ya teman-teman, jadi kita delete aja. Terus kemudian di sini jangan lupa menambahkan port dari database kita. Kalau di sini saya menggunakan port 3333, masukkan username-nya. Untuk ini namanya bisa kita permudah. Contoh menjadi dummy MySQL. Ya, seperti ini ya. Jangan lupa kita tes, sukses. Nah, kemudian kita finish. Untuk data adapternya kita sudah punya ya teman-teman. Kemudian untuk reportnya kita bisa pilih new Jasper report. Nah, di sini sendiri Jasper report itu sudah memiliki template bawaan ya teman-teman. Kalian bisa lihat-lihat. Namun di sini karena kita akan membuat report yang sangat sederhana, kita gunakan aja blank A4. Ya, ini kita pilih di mana report kita akan disimpan ya teman-teman. Terus ini merupakan nama dari file JRXML-nya. Jadi di Jasper ini kita memiliki dua file. Nah, file pertama itu JRXML. Nanti file ini bakal kita compile dan menghasilkan file .jasper. Contohnya kita buat latihan 1. Dan kita next, kita pilih untuk data adapternya kita yang sudah kita buat tadi, dummy MySQL. Kita next. Nah, di sini kita bakal memberikan query database kita ya teman-teman. Biasanya saya itu sebelum mengisi query di sini, saya akan membuat query dulu di dbeaver contoh. Nah, kita buat dulu untuk simulasi query-nya. Kita select bintang saja karena kita untuk contoh.
Ini tinggal kita copy saja. Oke, next. Ketika kita sudah menginputkan query, di sini ada field yang kita dapatkan dari database. Untuk saat ini, kita bisa memilih field mana saja yang akan kita ikutkan di report kita. Tapi untuk optimisasi query, biasanya saya hanya mengikutkan kolom-kolom mana saja, field-field mana saja yang akan diikutkan di sini. Jadi tidak select bintang. Misalkan kita cuma mau title, gitu kan. Title sama misalkan description. Nah, udah seperti ini saja. Kita back. Kita next. Nah, jadi untuk report skala besar, kita hanya mengambil field-field yang kita butuhkan saja. Nah, geser ke kanan, teman-teman. Oke, next. Group by, karena kita tidak memerlukannya, kita next saja. Udah, kita klik finish. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita akan membuat report dengan template kosong. Di sini ada beberapa bagian, ada title, page header, column header, detail, column footer, page footer, dan summary. Kali ini kita akan mengawalinya dengan membuat report yang berbentuk Excel. Untuk Excel sendiri, saya hanya membutuhkan detail dan column header. Column header ini untuk kita meletakkan header dari field yang akan kita tampilkan. Nah, sedangkan detail ini akan kita isi dengan field yang akan kita tampilkan. Jadi column header itu untuk judulnya, judul fieldnya, sedangkan detail itu adalah isi dari data yang kita ambil dari database. Biasanya detail ini adalah data berulangnya ya teman-teman. Jadi contoh misalkan kita ada nama kelas. Nama kan pasti banyak tuh. Misalkan nama satu, si A, si B, si C, si D. Nah, itu nanti kita taruh di detail. Sementara field nama dan kelas itu taruh di column header. Sebagai contoh, kita field di sebelah kiri sini teman-teman. Di contoh kita kan tadi mengambil dua field. Kita tarik saja langsung. Di sini akan langsung terbentuk title dan description. Nah, ini untuk judul fieldnya ya teman-teman. Untuk lebih mudahnya kita akan menghapus saja band yang tidak kita perlukan. Contoh title. Karena teman-teman, mengapa kalau di Excel kita lebih mudahnya untuk Excel yang ringkas, kita hanya memakai column header dan detail. Ketika kita memakai misalkan title dengan panjang field yang tidak sama dengan yang di bawahnya ini, nanti di Excel-nya itu akan terpecah. Contoh di sini ada kolom title nih sepanjang ini. Ya, jadi bisa di Excel-nya itu ini A, B, C. Jadi satu field ini tidak mengambil satu kolom, tapi bisa mengambil beberapa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya kita jika ingin membuat report Excel yang sederhana ya, kita bisa menghilangkan hal yang tidak diperlukan. Ini kita bisa klik saja di keyboard tombol delete atau di klik kanan delete, kemudian kolom footer kita tidak memerlukannya, page footer juga kita tidak memerlukannya, summary juga tidak, background juga tidak. Nah, sekarang tersisa kolom header dan detail. Untuk zoomnya bisa kita gunakan kontrol dengan scroll di mouse atau menggunakan button zoom in nih teman-teman. Oke. Nah, saat ini kita gunakan kolom header dan detail saja. Untuk lebar dari kolom header ini atau tingginya itu kita bisa atur di sini teman-teman. Di sebelah kiri ini kolom headernya kita klik. Nah, kemudian di band properties di sebelah kanan ini ada height nih teman-teman. Nah, ini kita bisa atur sesuaikan. Ini contoh, ini kan kita menggunakan font 10 ya. Dan si field title ini dia tingginya 30. Jadi bisa kita sesuaikan kolom headernya ini juga tingginya 30 supaya lebih rapi saja teman-teman. Untuk yang detail ini juga kita samakan, ini 30. Nah, oke. Nah, di sini kita ini dulu.
Ini description. Untuk mengatur fontnya, jika teman-teman ingin font yang berbeda, bisa dipilih di atas ini. Ada banyak pilihannya, bisa disesuaikan saja. Kali ini kita pakai sans serif. Untuk ukurannya, ya bisa kalian atur di sini ya. Bisa ketebalannya, bisa kalian atur di sini. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Untuk menambahkan garis border di pinggiran dari field kita ini, kita bisa menggunakan di properties ini pada border, kita pilih pen width, lebar dari border kita ini kita sesuaikan. Contoh kita 0,75. Nah, oke, sudah. Oke, jangan lupa di save teman-teman. Cara menyimpannya atau save-nya itu Ctrl S. Udah. Setelah itu kita bisa mengcompile reportnya menjadi dua file yang berbeda. Nah, ini jika sukses akan langsung dimunculkan seperti ini teman-teman. Namun jika ada error, dia akan ada keterangannya juga di sini. Nah, untuk kita melihat atau preview dari report kita ini, kita bisa klik di bagian preview ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jika data tersebut terlalu banyak teman-teman, dia akan loncat ke baris berikutnya. Nah, saat ini kita sedang mempreview report kita ini menjadi file PDF ya teman-teman. Nah, kita bisa mengganti preview tersebut atau kita bisa melihatnya di versi lain. Contoh, nah di sini kan ada ini teman-teman, Microsoft Excel. Nah, kita bisa klik, nah, dia otomatis akan membuka Microsoft Excel kita. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kolom ini terputus karena dia memang terbagi menjadi dua halaman, sehingga di Excel-nya dia juga menjadi dua halaman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita close dulu teman-teman. Kita balik ke desain. Kemudian di pojok kiri ini, latihan 1, kita klik kanan. Kemudian show properties. Di properties dari report kita ini, kita scroll ke bawah. Kita centang ignore pagination. Dia akan mengabaikan paginasi teman-teman. Jadi file dari kita itu dia bakal terus ke bawah, tidak ada pembatas untuk dia membuat halaman baru. Kita preview lagi. Nah, dia akan langsung membuka Excel. Nah, ini akan langsung menjadi Excel teman-teman. Dan kita lihat tidak ada batas ya, seperti tadi sudah hilang. Oke. Nah, untuk preview lainnya, misalkan kita teman-teman ingin nih ini jadi berwarna atau menjadi desainnya berbeda, teman-teman bisa utak-atik sendiri. Di sini banyak, misalkan contoh teman-teman warnanya, teman-teman menjadi apa gitu. Semuanya bisa teman-teman coba sendiri. Selain di Excel juga, kalau teman-teman lihat, perhatikan tadi di sini banyak format yang disupportnya. Dia bisa jadi PDF, Microsoft Word, PowerPoint, TXT, ODS, ODT, Excel, CSV, XML juga bisa juga. Kalau teman-teman langsung ingin menyimpannya dari sini, teman-teman bisa klik yang export ini. Nih. Di pojok kanannya ini ada semacam segitiga ke bawah. Nah, ini teman-teman bisa pilih dokumen apa yang mau teman-teman inginkan, pengen simpan ya. Terus kemudian klik export, kemudian bisa klik save. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini kan kita tadi mendapatkan dua file ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengambil file Jasper ini dan kita terapkan di aplikasi web kita. Nah, untuk cara tersebut
akan kita lanjutkan di sesi video berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.